Saya beberapa kali melihat pernyataan yang keliru dari beberapa kalangan terkait dengan pengertian dana desa dan alokasi dana desa. Masih banyak yang salah memahami soal pengertian ini. Ya, biasanya bagi aparat desa, mereka sudah sangat memahami pengertian dana desa dan alokasi dana desa. Tapi bagi masyarakat umum masih banyak yang keliru. Nah, kedengarannya memang seperti mirip. Tapi jika salah menganggarkan, salah membelanjakan, salah menempatkan pos anggaran, urusannya akan menjadi panjang dan akan menjadi masalah bagi desa. Nah, apa sebenarnya dana desa dan alokasi dana desa? Nah, ya, jika kita melihat peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa untuk membiayai urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Sementara alokasi dana desa adalah dana perimbangan kabupaten kota dikurangi dengan dana alokasi khusus. Ya. Sampai di sini masih bingung atau sudah bingung? Ya, ini tentu saja masih bahasa undang-undang karena saya mengutip dari peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014. Nah, secara sederhananya biar bisa gampang dipahami, dana desa itu bersumber dari pusat. Sementara ADD itu bersumber dari kabupaten atau kota. Biasanya ADD itu diambil 10% dari dana alokasi umum kabupaten kota. Jadi minimal memang 10%, tidak boleh kurang. Lebih daripada itu boleh. Tapi biasanya kabupaten memberikan 10% untuk desa. Nah, itu dari sumber anggarannya, dana desa bersumber dari pusat, sementara ADD bersumber dari kabupaten atau kota. Perbedaan selanjutnya adalah peruntukannya. Jika dana desa digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka alokasi dana desa digunakan untuk mendahulukan membiayai siltap kepala desa dan perangkat desa, operasional desa, termasuk tunjangan BPD. Bagi yang belum memahami, siltap itu sama dengan gaji. Siltap disingkat dari penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Ya, jadi dari peruntukannya saja sudah berbeda. Dana desa itu diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya pelaksanaan pembangunan, misalnya pembangunan jalan, pembangunan air bersih, termasuk pemberian bantuan langsung tunai seperti yang banyak terjadi di desa-desa, yaitu pemberian BLT dana desa. Itu bersumber dari dana desa. Sementara ADD yang seperti saya jelaskan tadi bersumber dari kabupaten untuk membiayai siltap atau gaji, kemudian tunjangan BPD, operasional perkantoran yang ada di desa. Nah, apakah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain? Bisa tentunya, tetapi ada mekanisme dan aturan yang harus dilengkapi terlebih dahulu. Misalnya, kalau ADD itu apakah bisa digunakan selain untuk siltap? Bisa, tergantung dengan kondisi keuangan desa. Jadi yang pertama harus didahulukan untuk membiayai atau membelanjakan atau membayar gaji atau siltap perangkat desa dan kepala desa, tunjangan BPD, operasional kantor. Jika sudah terpenuhi semua, maka bisa untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Oke, itu saja. Semoga bisa mencerahkan terkait pengertian dana desa dan alokasi dana desa. Untuk perhitungannya nanti kita coba bahas di video-video selanjutnya. Oke? Jika ada pertanyaan, mari kita diskusikan di kolom komentar.
atau di video-video saya selanjutnya. Oke, saya Altin Swalang, saya mantan kepala desa, dan jangan lupa klik subscribe, like, atau komen. Bye-bye.